Teknik pengasapan merupakan metode pengawetan makanan yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-5 di Eropa. Nah, koresponden Roni Satria mengajak Anda mencicipi olahan daging asap sekaligus berkenalan lebih jauh dengan sosok Chef Santi Serat, pegiat kuliner Indonesia yang salah satu keahliannya adalah mengasap makanan. Ini belum. Oke. Tak ada kata penat bagi seorang Santi Serat dalam menjaga warisan kuliner Nusantara. Kecintaannya pada makanan Indonesia tumbuh sejak kecil lantaran ibunya kerap mengajaknya ke pasar tradisional. Bersama pakar kuliner William Wongso dan almarhum Bondan Winarno, perempuan kelahiran 1972 itu mendirikan gerakan Aku Cinta Makanan Indonesia atau ACMI pada 2012 silam. Tujuannya mengajak para anggota menginventarisasi data resep makanan keluarga yang disantap turun-temurun. Sebab kebiasaan mencatat resep tak ada di budaya Indonesia. Semua makanan dibuat dengan cara mengira-ngira. Padahal cara pembuatannya yang rumit dan bumbu berlimpah merupakan warisan budaya tak terkira nilainya. Indonesia sebagai negara megadiversitas yang memiliki keanekaragaman hayati terkaya nomor 2 di dunia setelah Brazil. Hal ini menjadikan tekadnya semakin kuat dalam mendorong kuliner Indonesia memperoleh kedikdayaan. Lewat guratan Leave It to Tea yang ia tulis 2015 lalu, buku itu berhasil meraih penghargaan di tingkat internasional. Dan dapat penghargaan ini? Ini dapat penghargaan, namanya Gourmet Cookbook Award. Wih, Di 2 kategori. no wonder karena kalau udah nulis tentang Indonesia, siapa yang bisa lawan sih? Saya beruntung, pertemuan saya dengan Chef Santi tak berhenti hanya pada membahas kuliner saja. Ia saya daulat untuk unjuk kebolehan meramu Karena hidangan. nanti kita boleh coba ya Chef ya? Yuk kita jalan. Asik, kapan lagi dimasakin oleh Chef Santi? Yuk. Pengasapan makanan menjadi salah satu keahlian Chef Santi. Metode pengasapan merupakan teknik pengawetan makanan tertua di dunia. Inti dari metode pengasapan adalah meniupkan asap pada daging sehingga memberikan rasa serta aroma yang khas. Means ini pengasapan ini sebenarnya sudah ada sejak lama ya? Iya, kalau dari sejarah sebenarnya kalau teknik pengasapan itu kan salah satu teknik pengawetan ya, udah dari sejak abad 5 sepertinya di Eropa. Jadi biasanya dulu yang diasapin itu ada ikan herring, ikan kod gitu, tapi teknik pengasapannya beda. Jadi lebih ke cold smoking, lebih pengawetan. Dengan pengawetan ini kan kita bisa lebih menyimpan daging lebih lama. Untuk mengetahui daging terasapi dengan baik, Chef Santi membagikan sejumlah tips. Gak bisa, ya udah deh 10 jam udah ditinggal gitu aja. Tapi kita lihat dulu, dibuka, lalu kita bisa dicek lagi kadar airnya gimana, sudah matang belum dalamnya. Cuma karena kan ini karena brisket dia butuh waktu lama ya kan, bisa dilihat lagi apakah dia udah mateng. Jadi nggak bisa asal ditinggal aja gitu. 10 jam ya udah dicuekin, kita ngapa-ngapain, cuma berapa jam kemudian kita mesti harus dicek lagi. Lalu kondisi kayunya gimana kita mesti cek lagi. Brisket ini tipikal posesif kalau orang pacaran, jadi harus diperhatiin terus gitu ya. Iya, sama kayak masak rendang, kayak honeymoon nggak boleh ditinggal-tinggal. Nggak boleh ditinggal-tinggal. Selain menggunakan pengukur suhu, bagian dalam daging akan membentuk smoke ring atau lingkaran menyerupai cincin berwarna merah muda. Smoke ring terbentuk di bawah lapisan kerak daging akibat reaksi kimia yang disebabkan ketika asap masuk ke daging. Sementara warna merah muda disebabkan oleh terbentuknya nitric acid atau asam nitrat. Nah, ini yang sudah ini setelah 10 jam. 10 jam hasilnya coba seperti ini. Itu kita keluarin, coba keluarin Pak ini. Udah nggak besar lagi ya, menyusut. Oh, menyusut dia ya. Iya, Tadi menyusut. lebih besar. Itu kenapa biasanya proses apa yang Jadi terjadi? ada proses pengasapan itu kan emang membuat beratnya berkurang. Jadi apalagi kalau brisket daging itu dia bisa berkurang lebih dari berapa? Lebih dari 30%. Nah, Mas Roni, ini tadi daging yang kita lihat tadi yang udah selesai di smoke kan. Terus kita iris tipis. Terus kita pensier aja sedikit supaya lemak-lemaknya juga juicy-nya keluar nih. Oke. Chef Santi memasak 2 menu yakni daging asap sambal luat khas Nusa Tenggara Timur
dan ayam asap sambal matah khas Bali. Ragam sambal lokal asli Indonesia menjadi kekuatan hidangan olahannya. Chef Santi menaruh perhatian pada keunikan sambal Indonesia yang menurutnya memiliki cerita berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Hidangan dilengkapi rumpu rampe, yakni tumis daun singkong bunga pepaya yang juga berasal dari NTT. Bikin rendang, oke. Tak butuh waktu lama bagi saya untuk bisa mengecap lezatnya hidangan daging asap. Betul. Aroma daging yang menyeruak dilengkapi cocolan asam pedas sambal luat yang segar, seketika langsung memanjakan lidah. Proses marinasi itu juga mesti tepat supaya aroma peppery-nya, saltnya juga masih ada. Ya kan masih berasa black pepper-nya. Betul. Aku ngeliat tekstur yang empuk banget, yang kita ngunyahnya Juicy itu, ya namanya, yes. iya juicy. Kita Nah, ini- ngunyah langsung, oh my god. Aku nambah boleh nggak, Chef? Oh boleh banget, boleh langsung ambil loh. Tadi kan saya cuma ngambil 1 potong ya, jadi boleh nambah. Begitu pula dengan ayam asap yang melebur dengan sambal matah. Chef Santi memadukannya dengan pasta angel hair yang dibumbui kecombrang. Kombinasi rempah yang kaya selaras dengan wangi semerbak efek asap yang menggiurkan. Masih juicy dan empuk. Oh, Aromanya kecium nggak nih kalau? iya. Yang paling menonjol tuh di aroma, bener. Ini dia. Santap siang saya terasa begitu spesial bersama Chef Santi. Mendengar tutur pengalamannya, menyaksikan kelihayannya meramu hidangan asap, hingga cita-citanya mengangkat kuliner Indonesia semakin membuka mata saya. Betapa cita rasa khas Indonesia layak mendapat tempat khususnya bagi anak bangsa. Roni Satria, Septiadi Pradana, Jakarta.